Kamu sholat? Sholat. Diterima gak sama Allah? Wallahu alam. Judi. Kamu haji? Haji. Diterima gak? Mabrur apa tidak? Wallahu alam. Judi. Harusnya kita bisa memastikan kalau sholat kita itu diterima Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, gak usah tanya Allah, gak usah tanya malaikat. Tanya saja diri kamu, habis sholat, perubahan apa yang terjadi? Habis sholat marah-marah, habis sholat kesel, habis sholat bicarakan orang, wah mulutnya tidak terjaga. Berarti sholatmu itu gak benar, ada yang harus diperbaiki. Sedangkan sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana mencapai tujuan. Kan tujuan sholat itu akhlak. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi puncaknya sholat itu akhlak. Makanya inti sari semua agama sama. Apa itu? Berserah diri. Makanya di Islam kita mengenal ada ayat inna din indallahil Islam. Sesungguhnya inti sari agama menurut Allah adalah pasrah. Pasrah bahasa lainnya adalah berserah diri. Nah, saya sudah jelaskan ya di kajian sebelumnya. Mungkin sudah hatam ya. Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Kalau hari ini kita masih hidup, inilah saat ini. Besok masih hidup, saat ini. Lusa masih hidup, saat ini. Perlakukan setiap waktu sebagai saat ini dan terima saat ini apa adanya tanpa penghakiman. Damai selamanya. Karena yang disebut dengan masalah itu adalah ilusi pikiran. Karena pikiran diizinkan oleh kita menghakimi. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Silahkan, terus begitu. Capek hidup kita. Padahal kita tidak sadar benar salah, baik buruk itu adalah hasil produk pikiran. Pikiran yang memproduksi sudut pandang itu. Coba hentikan pikiran, istirahatkan pikiran dari penghakiman. Terima semua hal apa adanya. Tidak ada masalah. Gak ada masalah. Oleh karena itu longgarkan cengkraman masa lalu. Longgarkan cengkraman masa lalu. Begitu masa lalu dilonggarkan cengkramannya luar biasa. Sebentar saya berikan ilmunya. Ini poin-poin penting. Rahasia akan kita buka hari ini. Yang kedua. Biarkan semua hal pergi. Biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan itu hukum alam. Hari ini kita punya mobil, besok nggak punya mobil, biarkan semuanya pergi. Kita akan terjebak dalam hidup ini dua, namanya siklus. Siklus itu cuma dua, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan, dan sebetulnya yang melahirkan kegagalan itu keberhasilan. Tidak ada kegagalan loh kalau tidak ada keberhasilan. Dan yang menghasilkan kegagalan itu keberhasilan, yang menghasilkan keberhasilan kegagalan. Percaya sama saya apa tidak? Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi keburukan. Yang melahirkan kesadaran itu bisa jadi ketidaksadaran kita. Ayo. Yang melahirkan cahaya itu bisa jadi kegelapan. Betul? Nabi Muhammad itu keren sekali. Dalam sebuah hadis bilang begini, kalau hari ini kamu serba ada, bersiap-siaplah, waspadalah. Di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Kalau kamu sedang tidak ada, bergembiralah kata Nabi. Karena di depanmu ada siklus di mana kamu akan ada. Tidak ada yang siang yang abadi, tidak ada malam yang abadi adanya. Siang, malam, siang, malam. Tetapi yang abadi adalah perubahannya, siang dan malam. Ini adalah pola hukum alam yang tidak dipahami oleh kita semua. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Paham? Oke. Biarkan semuanya pergi. Yang enak akan berlalu, yang tidak enak juga akan berlalu. Betul? Orang yang baik akan berlalu, orang yang buruk akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Hanya pikiran kita yang bodoh yang suka mencengkram. Karena pikiran ingin ini tidak mau itu, capek jadinya. Padahal semua itu akan berlalu. Biarkan semuanya berlalu.
Hari ini bulan madu, besok bertengkar. Biarkan semua berlalu. Bulan madu akan berlalu, pertengkaran juga akan berlalu. Lewati semuanya. Karena hidup adalah latihan untuk bisa menerima yang kita tidak ingin dan melepaskan yang kita ingin. Itu hidup. Jadi kalau kita kenal dengan tarian semesta, kita kenal dengan cara semesta bekerja, sebetulnya gak ada masalah dalam hidup. Asik-asik saja. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya, karena saya pernah di titik itu. Senang ke sini, tidak senang ke sini. Menerima yang ini, menendang yang itu, menendang mencengkram. Saya bertanya pada diri saya, kok saya nggak bahagia-bahagia ya begitu? Kemudian saya belajar, terus belajar. Oh, ini kunci-kuncinya, sesederhana itu. Longgarkan cengkraman masa lalu. 2, biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan adalah hukum alam. Masa mudamu telah pergi. Sudah, jangan pengen muda terus. Melawan hukum alam. Nikmati aja sekarang. Di masa tua ini, kalian bisa melakukan apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Gigi yang dulu utuh, bisa makan kacang keras-keras sudah pergi. Sudah, jangan terus-menerus memikirkan yang sudah pergi. Nikmati aja gigi berapa lagi sekarang. Ya sudah, jangan makan kacang, karena masih banyak yang bisa kita makan. Betul nggak? Kan otak kita, karena senangnya kacang, selalu memikirkan gigi yang dulu. Sekarang giginya sudah nggak ada, biarkan pergi. Sekarang sadari gigimu tinggal berapa. Apa tidak ada makanan lain penggantinya? Ada, ubi, tahu. Emang tahu bukan kacang? Tahu itu kacang yang sudah digiling, kan kacang-kacang juga. Cuman pikiran inginnya yang keras, tidak mau yang lembut. Kan pikiran yang memainkan kita. Ngerti nggak? Mahal ini kajian. Kan sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini selalu ingin bahagia. Lalu bahagia yang dimaksud itu adalah mendapatkan yang kita ingin. Padahal yang kita ingin tidak akan lama, pasti pergi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, ada nggak yang punya mobil dari dulu itu aja mobilnya? Ada? Mungkin ganti mobil baru atau pergi? Ya nggak apa-apa. Ngapain mikirin yang pergi? Kalau ada yang mau pergi, pergilah. Jangan ditahan oleh kita, karena perubahan adalah hukum alam. Clear sampai sini? Oke. Ini nanti kalau sudah saya kasih rahasianya, kalian akan punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tidak ada penolakan lagi. Betul? Iya. Ini wajah-wajah yang menua ini, masalahnya cuman selalu terpikat sama memori. Yang dibicarakan itu, oh dulu waktu saya sedang menjabat. Dulu. Kan sekarang kamu sudah tidak menjabat lagi. Itu sudah lewat. Hidupmu saat ini. Betul? Makanya orang yang selalu terpikat dengan masa lalu, dia akan kehilangan berkahnya hari ini. 3, rahasianya, pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Iya. Makanya penyakitnya sederhana. Migrain. Saya kasih tahu ya, kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu. Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Paling yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana kok. Sederhana kan? Lah kalau ngaji dengan saya sederhana. Tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok. Tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Gak tahulah namanya apa itu, pahala atau pahalu, saya juga nggak ngerti. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tapi kalau dipraktekkan, hasilnya kita nikmati di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh,
Dia mengidentifikasi sebagai orang kaya, pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi. Supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Paham maksud saya? Kan kalian udah punya pengalaman. HP dekat dengan kalian. Begitu HP tertinggal, panik bukan? Kan terasanya adanya HP itu kalau sudah tidak ada, apalagi hilang. Jadi sebetulnya ketika kita diambil bagian kita oleh Allah sementara waktu, Allah sedang mengajarkan betapa yang ada pada kamu itu sangat berarti dan terasa berartinya ketika tidak ada sementara. Kalau ada terus, kalian tidak akan bersyukur. Mungkin ada yang punya pengalaman kan? Alah dulu ketika jaya 100.000 itu, wah. Tapi sekarang 100.000 tidak ada. Terasa sekali betapa luar biasanya 100.000. Ngerti maksud saya? Jadi Allah hanya sedang mengajarkan itu pada kita, bukan menyiksa, bukan mengazab. Tidak mungkin dia Allah yang Maha Pengasih mengazab hambanya sendiri. No, tidak. Dia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar merasakan kedewasaan. Itu saja. Terasa? Oke. Yang keempat, bebaskan kebergantungan pada wujud. Karena semua yang berwujud ini pasti berubah. Betul? Sebelah sini nih, ingin istrinya muda terus. Kemudian diidentifikasi oleh pikiran bahwa istri saya tetap cantik, tetap muda. Faktanya berubah. Saat berubah pikiran gak nerima, kan mulai mikir tuh, cari yang diinginkan pikiran. Saya harus kasih contoh, karena kalau dikasih contoh kalian tuh susah ngertinya. Ngerti maksud saya? Ya sama yang sebelah sini juga jangan tertawa dulu. Diidentifikasi suaminya gagah, betul nggak? Jalannya tegap, betul nggak? Iya, nggak perlu pakai obat kuat. Lah kemudian loyo, peot, lah karena perubahan. Kamu tidak menerima perubahan itu, belanja ini, ya pergi ke sini, pergi ke situ, wah macam makin tertipu. Karena pikiran mengidentifikasi kalau suami saya gagah dan muda. Kan pikiran yang membuat kita menderita, bukan fakta, bukan realita. Kita tidak ikut realita, tidak ikut perubahan. Jadi dikunci oleh pikiran kita sendiri. Betul apa tidak? Iya. Dulu ke pasar beli sayuran. Sekarang perginya nggak ke pasar, cari toko obat kuat. Melawan hukum alam. Tuh kan ketawa. Betul? Ya rumah masak. Ngerti maksud saya? Bebaskan kebergantungan pada wujud. Lihat saya semuanya. Karena semua yang berwujud tidak pernah tidak berubah. Betul nggak? Oke. Clear? Jadi biarkan yang berwujud juga pergi. Biarkan yang berwujud itu mengalami proses evolusi. Jangan ditahan oleh pikiran. Ketika ilmu rahasia ini sudah kita dapatkan, apa yang terjadi? Nih, saya mengumpulkan ilmu rahasia ini dalam perjalanan hidup saya yang panjang. Dan ternyata begitu diterapkan, adem. Makanya saya bagikan. Saya ini seorang ilmuwan. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya riset dulu. Saya coba diselami dulu, baru saya bagikan. Ini bukan hasil kiriman WA kayak kalian itu. Ya kan kalian kebiasaan, betul nggak? Iya. Jus ini bagus, langsung dikirim ke orang lain. Dia sendiri belum minum. Luar biasa itu. Kalian itu senang berbagi sesuatu yang bodong, ya, kebiasaan itu. Yang keempat, itu. Yang kelima, sadari bahwa kenegatifan sebagai hambatan batin. Lihat saya semuanya. Ada hukum alam namanya law of attraction. Sekarang sudah ditambah jadi LOSA, law of spiritual attraction. Itu namanya hukum tarik menarik. Siapa menarik siapa? Nih saya kasih tahu. Ternyata bahagia bisa menarik bahagia. Sedih hanya akan menarik kesedihan. Jadi orang yang selalu sedih, jangan berpikir bahagia. Anda sedang menarik kesedihan baru dalam hidup Anda. Like attracts like, nama hukumnya. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi jangan berangan-angan lah. Kita ini terus aja membicarakan yang kita tidak suka, padahal inginnya yang kita suka.
Ketika kita membicarakannya, berarti kita sedang menariknya. Yang kita suka tidak akan pernah datang, hanya hayalan pikiran. Karena apa? Karena mekanismenya tidak kita tempuh. Itu sebabnya kenegatifan adalah hambatan batin. Jadi kalau kita ingin tidak ada hambatan batin, sehingga batin kita mengalami puncaknya kesadaran, satu kuncinya, lepaskan semua kenegatifan. Kenegatifan yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang negatif. Itu. Lalu selanjutnya, stop mencari kedamaian. Stop. Semakin kalian mencari kedamaian, semakin tidak damai. Ada yang tanya sama saya, gimana kalau saya mengalami ketidakdamaian? Sederhana. Begitu Anda mengalami ketidakdamaian, terima seutuhnya ketidakdamaian. Saat itu ketidakdamaian berubah wujud menjadi kedamaian. Ini yang namanya kecerdasan. Ini nggak ada di universitas, nggak ada. Ini pelajaran kesadaran. Ini bukan logika, ini intuisi. Logika itu pikiran sedang menjelaskan realita. Tapi kalau intuisi itu ruh mengalami pengalaman realitas. Ini pengalaman ruh, pengalaman jiwa. Paham? Stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri. Itu kuncinya. Berserah diri artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Bebaskan pikiran dari benar salah, bebaskan pikiran dari penghakiman, terima tanpa syarat. Jangan pernah berkata kepada semesta, mengapa ini terjadi? Tapi katakan pada semesta, pesan apa di balik ini yang hendak engkau sampaikan padaku? Pesannya akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Suami baik akan ditinggalkan. Suami tidak baik akan ditinggalkan. Mana yang tidak ditinggalkan? Meninggalkan yang tidak baik malah lebih gampang. Betul apa tidak? Jadi jangan terjebak baik tidak baik. Terima semua realitas apa adanya. Terima pesan. Wah, kalau kita bisa menerima pesan itu luar biasa. Nanti akan saya buka rahasianya sebentar lagi. Saya akan jelaskan ayat-ayatnya. Kalau nggak pakai ayat kan kalian nggak percaya. Tapi ini rahasia dulu saya buka. Rahasianya dulu saya buka. Jadi stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri. Terima saat ini apa adanya tanpa syarat. Langsung damai.